Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Pulau Dewata, dari penulis baru ya, Via Cornelia, wow, yang berdomisili di Pulau Dewata di Tanah Bali. Dan ini semakin menambah variasi nih para penulis yang ada di channel Ilo Ekstrim ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on Warung Nasi Jero Sukma. Panjer, Denpasar Selatan, sekitaran tahun 2013. Suara klakson mobil bersautan beradu dengan deru mesin motor yang menyusuri jalanan. Udara hangat menguar meski mentari baru saja merangkak naik. Pagi itu, jalanan sudah dipenuhi lalu lalang manusia yang mengejar mimpi. Ada yang berseragam rapi, siap menimba ilmu di sekolah. Ada pula yang berdasi, bergegas menuju kantor untuk memenuhi tanggung jawab. Di antara hiruk-pikuk itu, aroma dupa tercium dari setiap rumah dan toko. Wangi khas suasana Bali yang menenangkan, berpadu dengan kesibukan pagi yang riuh. Di bawah pohon, tepat di timur Banjar atau Balai Adat, seorang pedagang kaki lima mulai membuka jualan nasi kuning. Aroma gurih santan dan lauk pauk yang menggugah selera berpadu dengan suara riang para pembeli yang sudah mengantri. Ada yang berseragam putih khas dokter dan juga beberapa anak sekolah yang menenteng kotak nasi seakan menunggu antrian. "Bu, nasi kuningnya satu ya, 10.000, seru salah satu pembeli. Ini seorang wanita 20 tahun dan Ida 25 tahun tengah sibuk melayani pembeli dengan senyum ramah mereka sehingga membuat para pembeli betah. Dari beberapa antrean tersebut, tampak seorang wanita parubaya bertubuh pendek dan rambutnya juga pendek. Dia bersedekap menyandar di gerbang yang menempel di tembok. Wanita itu menatap dengan kening berkerut. Sementara itu di belakang tepat di kompor, wanita parubaya tengah sibuk meracik beras dan santan yang sedang dimasak. Sebab jam 8 pagi, nasi di depan sudah pasti habis. Wanita asli Jawa yang menikah dengan orang Bali itu tampak cekatan. Namanya Bu Jero Sukma. Namun suasana pagi itu tampak aneh. Tak seperti biasanya, Bu Jero Sukma wajahnya tampak lesu seperti lelah yang tak berujung. "Mak, nasinya mana? Ini sudah mau habis," seru Aini. Tangannya lincah membungkus nasi kuning untuk pelanggan yang terus berdatangan. Namun Bu Jero Sukma tak menjawab. Wanita itu hanya terdiam mematung di tempatnya. Matanya mengerjap-ngerjap, seolah tak percaya dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Nasi kuning yang baru saja matang, bahkan masih mengepulkan uap di atas kompor, kini berubah menjadi basi dan berair. Nasi yang seharusnya harum dengan aroma santan yang gurih, kini menguar aroma busuk yang menyengat hidung. Bu Jero Sukma bahkan melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara nasi yang membusuk itu, membuatnya merinding ketakutan. Sementara itu, Aini yang tengah sibuk melayani pelanggan merasa heran. Biasanya Bu Jero Sukma adalah orang yang paling antusias jika warung ramai dan kekurangan nasi. Namun hari ini sang ibu hanya diam mematung, tatapannya kosong, wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Mak?" tanya Aini sengaja mendekat. Firasatnya semakin buruk melihat keanehan pada sang ibu.
Bu Jero Sukma tetap membisu, namun sorot matanya sudah cukup untuk membuat Aini mengerti. Aini sontak menoleh dan terkejut. Dengan cepat, dia meraih tutup dandang dan menutupnya kembali, menyembunyikan pemandangan mengerikan itu dari mata para pelanggan. Aini mengusap lengan Bu Jero Sukma, mencoba menenangkan sang ibu yang tampak syok. Lalu ia berbisik, "Tidak apa-apa, Bu. Buang aja. Kita masak lagi. Jangan sampai ada yang melihat." Suara ini bergetar, berusaha menyembunyikan ketakutan yang juga mulai berapi. Aini melangkah menuju Magicom. Ia terpaksa menjual nasi putih terlebih dahulu karena biar bagaimanapun perut pelanggan harus diisi. Bukan hanya masakan Bu Jero Sukma yang selalu menggugah selera, keramaan Aini dan juga Aida pun menjadi daya tarik tersendiri. Para pembeli rela mengantri panjang demi seporsi nasi kuning yang lezat dan senyum hangat dari kedua wanita itu. Namun, baru saja dia membuka tutup Magicom, aroma busuk yang menyengat tiba-tiba menyeruak. Aini mengernyitkan dahinya. Perasaan tak enak menyelimuti hati, membuat Aini ragu untuk melanjutkan. Dengan berat hati, dia menutup kembali Magicom dan berbalik berjalan menuju gerobak kaca. "Apa nih?" seru salah satu pengunjung yang saat itu tengah makan di tempat. Dari sayuran buncis yang ditumis, ada ulat. Padahal sayuran itu sudah dicuci sangat bersih dan direndam dengan garam agar semua hewan yang menempel mati. Namun aneh, ulat itu masih hidup. Ida bergegas menghampiri pelanggan tersebut. Sementara pelanggan lainnya menatap penuh tanda tanya. Aini semakin merasa ada yang tidak beres. Dia segera melayani pembeli dan mengatakan bahwa nasi mereka belum matang. Akhirnya, dengan rasa kecewa, banyak pembeli yang pergi. "Ada apa, Beli?" tanya Aini ramah kepada pelanggan yang tadi muntah. Laki-laki itu tak menjawab. Matanya justru menatap ke arah piring yang ada di hadapannya. Sementara Ida masih diam mematung, wajahnya pucat pasi. Aini mengikut arah pandang pelanggan itu. "Kenapa bisa ada ulat di makanan saya? Gimana sih?" tegur pelanggan tersebut, suaranya masih rendah. Mungkin dia tak mau jika sampai ada pelanggan lain yang tahu. Ini juga heran, kenapa bisa ada ulat? Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan mengatupkan kedua tangannya. "Aduh, ampura Bli, saya juga tidak tahu. Saya ganti saja uangnya ya Bli, free untuk belinya sekarang." Aini berusaha untuk membujuk sang pelanggan. Pelanggan itu akhirnya setuju dan segera pergi. Sementara itu, Jero Sukma sudah terduduk lesu di atas kursi. Dia masih heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa nasinya tiba-tiba basi dan ulat-ulat itu dari mana datangnya? Tiba-tiba saja tercium aroma bangkai yang sangat pekat, bukan bangkai tikus. Seperti bangkai ayam yang sudah lama membusuk. Jero Sukma mengernyitkan dahinya. "Ya, tutup saja warungnya. Kasih tulisan habis. Sepertinya ada yang tidak beres," titah Jero Sukma. Jero Sukma berjalan ke arah belakang menuju ke rumahnya. Ciri khas rumah di Bali, kamar mandi dan dapur ada di depan dan kamar mereka ada di belakang. Itu pun seperti kos-kosan yang tidak jadi satu dalam satu rumah. Jero Sukma menghampiri sang suami yang tengah sibuk menurut bambu untuk dijadikan sangga. Selain pengrajin sangga, sang suami adalah kuli bangunan. "Ajik, coba liatin di atas jualan tiang. Kok ada bau bangke? Apa ada tikus mati ya?" pinta Jero Sukma. Laki-laki bertubuh pendek dan berkumis tebal dengan rambut dipenuhi uban itu mengernyitkan dahinya. Mana mungkin ada bangkai, apalagi semalam hujan deras. Kalaupun ada, pasti terbawa air jatuh ke tanah. Jero Sukma berpikir, benar juga ucapan sang suami. Kalaupun ada bangkai, pasti sudah jatuh. Akan tetapi, baunya makin menyengat, bahkan sampai ke tempat Jero Sukma dan suami berada. "Ajik, cium kan baunya? Coba lihat sana, kali aja ada yang tadi dari genteng orang jatuh," paksa Jero Sukma. Laki-laki yang kerap dipanggil Kung Aji Ketut Adi itu pun mengikuti ucapan sang istri.
Dia bangkit dan mengambil tangga yang terbuat dari bambu. Tanpa banyak bicara, dia langsung saja naik dan benar, ada bangkai kucing besar. Perutnya sudah meletus dan banyak belatungnya. Aneh, tak ada kucing liar selama ini. Susah payah Gung Aji menurunkan bangkai kucing tersebut dan membuangnya ke pekarangan belakang. Sementara itu Aini merasa aneh. Dia masih duduk di tempat jualan meskipun gerobaknya sudah dimasukkan, apalagi yang ia dapatkan saat ini jauh dari kemarin. Aida juga masih sibuk membereskan piring-piring yang kotor. Tiba-tiba saja Aini duduk berjongkok di tanah. Dia melihat ada yang aneh di tanah, tepat di bawah meja besar tempat orang-orang makan. Aini menyentuh tanah yang tampak basah seperti dituang minyak. Aroma anyir menguar kuat. Aini dengan hati-hati menyentuh. Aini mundur dan hampir saja terjerembab. Ya Tuhan, apa itu? Kok aku pegang panas? Bekik Aini, wajahnya pucat pasi. Akan tetapi dia masih penasaran dengan apa yang dipegangnya barusan. Dengan hati-hati Aini mendekat dan ia kembali menyentuh tanah tersebut. Minyak entah dari mana, aromanya menyengat seperti bangkai. Aini pun memanggil Ida tantenya dan meminta dia untuk mengambil skop dan sapu. Tanpa rasa curiga, mereka berdua membersihkan minyak tersebut. Aini ingat dengan nasi yang tadi basi. Dia lekas menghampiri nasi tersebut dan membuka tutupnya. Aroma busuk kembali keluar dari nasi itu. Bahkan ada yang bergerak-gerak seperti belatung. Aini mendekat. Ya benar, itu belatung. Aini hampir saja muntah, tapi dia berusaha untuk menahannya. Ada yang tidak beres ini. Nasi baru masak kok bisa langsung busuk gini. Bibi, ayo kita buang saja nasi ini, terus kita cuci pakai air garam sama bekas cucian berasnya, ajak Aini kepada adik ibunya. Wanita yang menyandang status janda di usianya yang masih muda itu hanya terperangah. Matanya masih tak percaya, benaknya penuh dengan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada kaitannya dengan ilmu hitam? Lalu jika iya, siapa yang berani melakukan ini semua? Aroma anyir kembali menguat, membuat keduanya hendak muntah. Akan tetapi mereka langsung saja bergegas menurunkan nasi tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam. Tak ingin semua orang mengetahuinya. Kini berganti ke ayam yang masih direbus di atas kompor. Kali ini Bu Jero Sukma yang merasakannya. Dia pun langsung melihat ke arah ayam tersebut. Aneh, ayam yang tadi masih fresh, airnya mendadak keruh berwarna merah pekat bercampur hitam. Astaga, kenapa ayam menjadi begini? Pekik Bu Jero, wajah pucat pasi, air matanya jatuh begitu saja. Bagaimana tak terkejut, ayam itu bukan sedikit, sekitar 20 kg, tapi kini airnya berubah keruh. Dengan tangan gemetar, Bu Jero mematikan kompor tersebut dan menurunkan dari atas kompor. Terpaksa dia harus mencuci ulang dan mengganti air rebusannya. Jero Sukma hampir saja muntah. Air tersebut berbau busuk dan juga mulai keluar belatung-belatung yang masih segar. Jero Sukma tertegun. Dia terduduk memandang ke arah ayam tersebut. Jero Sukma mengusap keningnya dengan tangan. Pertama kalinya semenjak jualan ada hal seperti ini. Bukannya tak percaya dengan hal-hal mistis, akan tetapi bagi Jero Sukma ini tak masuk akal. Malam harinya semua sudah selesai dan tepat pukul 10 WITA Jero Sukma dan keluarga sudah mulai tidur, sebab jam 3 waktu Indonesia bagian tengah mereka harus sudah bangun. Tepat pukul 12 malam, Jero Sukma saat tidur dengan lelap, tiba-tiba saja ia merasa kamarnya mendadak panas. Kipas angin sudah diputar yang paling kuat. Wanita parubaya itu terbangun, nafasnya tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya. Sementara itu, sang suami juga ikut terbangun dan kaget melihat Jero Sukma duduk, wajahnya pucat. "Kamu kenapa? Kok jam segini sudah bangun?" tanya Gung Aji Ketut Adi, suami dari Jero Sukma. Jero Sukma tak menjawab.
Dia merasa ada yang aneh. Kakinya mendadak sakit seperti ditusuk-tusuk. Punggungnya juga sakit, dadanya sesak, dan panas menjalari tubuhnya. Dengan susah payah, Jero Sukma turun dari tempat tidurnya. Kakinya terasa kebas saat ia menginjak lantai. Prak! Suara benda yang dilempar di atas genteng. Gung Aji yang masih belum tidur sontak keluar dari kamar dan melihat ada apa di atas genteng. Berbekal senter, dia melihat, akan tetapi tak ada apapun. Apa itu, Jik? Tanya Aini yang ternyata ikut mendengar suara itu. Laki-laki yang sudah tak muda itu menoleh. Tidak tahu, jawab Gung Aji singkat, masih bingung dan segera masuk. Sementara itu, Jero Sukma sudah terbaring. Kali ini dia menggigil kedinginan. Kakinya semakin sakit seperti ditusuk-tusuk. Suhu badannya juga panas. Gung Aji segera keluar memanggil Aini. Aini, mamamu sakit itu. Tolong ambilkan obat dulu sama air hangat, pinta Gung Aji kepada Aini. Meskipun Aini adalah anak sambung, tapi Gung Aji menyayanginya selayaknya anak kandung sendiri. Aini yang saat itu masih belum masuk kamar sontak menganggukkan kepala. Dia berjalan ke arah depan menuju ke dapur yang jadi satu dengan tempat jualan. Namun tiba-tiba saja hawa panas menyeruak, padahal ada di pinggir jalan, dan saat itu angin juga berdesir. Aini merinding. Dengan cepat ia mengambil air hangat lalu ia bawa ke belakang. Belum sempat Aini masuk ke dalam kamar Jero Sukma, tiba-tiba saja ia kembali mendengar suara brak. Kali ini suara itu semakin nyaring, bahkan beberapa anggota keluarga seperti adik dan suami Aini keluar juga. Namun ada yang aneh, dari atas genting menguar bau kotoran manusia yang sangat pekat. Tes. Kotoran manusia mengalir dari atas genting cair, dan tak tahu siapa yang melemparkan, sebab di sebelah rumah lantai 2 tak mungkin membuang kotoran. Astagfirullahaladzim, siapa yang buang kotoran ini? Suara Aini bergema dan bergetar. Ada apa ini? Tanya Ida, adik Jero Sukma, sambil menggendong anaknya yang masih balita. Gak tahu, Bi, itu ada yang buang kotoran. Mama juga sakit, tiba-tiba kayaknya ada yang usil ini, jawab Aini, tubuhnya semakin gemetar. Ida menghela napas panjang. Dia meminta Aini untuk menggendong anaknya. Ida segera membersihkan kotoran itu, sementara adik Aini mengurus Jero Sukma yang semakin menggigil kedinginan. Aini merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa, kakinya seperti ada yang menarik dan seperti ada yang berbisik. Dengan langkah pelan, Aini berjalan keluar menuju ke tempat jualan, di mana tempat itu memang benar-benar ada di pinggir trotoar, dan di trotoar itu ada garam yang ditabur rata. Astaga, siapa yang menabur garam ini? Aini menoleh ke kanan dan kiri, sepi, hanya ada beberapa motor yang berlalu lalang. Brak! Suara benda jatuh kali ini semakin kencang. Aini kaget saat dia melihat sosok tinggi hitam berbulu duduk di bawah pohon. Tubuh Aini bergetar. Dia menajamkan pandangannya. Sosok itu masih ada di sana, matanya menyala. Namun lambat laun sosok itu semakin kecil dan berubah menjadi monyet, lalu segera pergi. Siapa yang jadi itu? Tanya Aini. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Jika ada sosok monyet, berarti ada yang menjelma, dan Aini tak tahu siapa itu. Dengan langkah terhuyung, Aini masuk dan mengambil sapu lidi dan juga serok. Menurut kakeknya, jika ada hal-hal seperti itu harus dilangkahi 3 kali, lalu garam itu dibakar agar kembali ke pengirimnya. Aini langsung saja menyapu dan dijadikan satu, lalu dilangkahi 3 kali. Aini langsung saja membawa ke dalam dan menyalakan api dari sisa-sisa bambu yang diserut. Setelah itu garam ditaburkan dan berbunyi seperti meletup-letup. Sang suami menghampiri dan berdiri tepat di sebelah ini. Kayaknya ada yang kirim guna-guna, Dek. Masa kebetulan gini? Ada kamu tadi nasinya juga tiba-tiba busuk kan? Ujar Riza, suami Aini. Aini menghela napas panjang, mengangguk antara percaya dan tidak.
di lingkungan tempat tinggalnya, hal-hal seperti itu bukanlah rahasia. Bahkan dalam keluarga sendiri pun bisa terjadi persaingan yang melibatkan hal-hal gaib, terutama jika menyangkut warisan. Gak tahu mas, itu ibu juga mendadak sakit. Kamu ada kenalan kiai atau ustazah nggak? Kali aja bisa bantu lihat atau gimana caranya diobati. Jawab Aini. Kini dia tampak lesu. Selain kurang tidur, keadaan ini menguras energinya. Gak ada dek. Kalau Balian ada, mertua teman mas. Jawab Riza. Boleh deh, besok kita ke sana. Tanyakan apa saja yang harus dibawa. Kasihan ibu kalau sakit gak sembuh-sembuh. Jawab Aini. Setelah percakapan singkat antara Aini dan suaminya, Aini pun memutuskan mengajak Ida untuk melanjutkan memasak. Jika kembali tidur, mereka pasti akan kesiangan. Pelanggan mereka kebanyakan mencari sarapan di pagi hari dan warung harus buka sebelum jam 5 pagi. Aini dan Ida bekerja dengan cekatan, berusaha melupakan kejadian aneh itu. Namun saat mereka hendak mencuci beras di sumur, sesuatu terjadi. Dari arah sumur, selembar kain putih berkibar tertiup angin melayang perlahan namun pasti ke arah timur. Aini dan Ida yang masing-masing membawa baskom berisi 13 kg beras sontak mengejar kain itu, namun kain itu menghilang tepat di gang sebelah. Aini dan Ida menelan ludahnya. Apa itu tadi, Bi? Tanya Aini, keringat dingin mulai menetes. Gak tahu nih, apa jangan-jangan ada orang yang jadi ya? Jawab Ida, bulu kuduknya meremang. Tak ingin rasa takut semakin menguasai diri, mereka segera kembali ke sumur dan mencuci beras hingga bersih. Setelah itu, mereka kembali ke dapur dan menghidupkan kompor. Bismillah, apapun yang terjadi, jika ada hal yang buruk atau kiriman ilmu hitam, semoga segera pergi dan kembali ke pengirimnya. Aini berdoa sambil menyalakan kompor. Sementara itu, Ida mengambil terasi dan menusuknya dengan lidi, lalu membakarnya di atas kompor. Asap mengepul memenuhi dapur dengan aroma menyengat. Dia juga mengambil garam dan mencipratkannya ke bara api kompor yang menyala. Bus! Api mendadak membesar, memancarkan cahaya kemerahan. Aroma busuk kembali menguar, semakin kuat menusuk hidung. Namun Aini dan Ida berusaha untuk tidak panik. Mereka tetap tenang melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah semuanya matang dan siap untuk dijual, Ida dan Aini bergegas menata gerobak. Namun keanehan kembali terjadi. Hari ini tidak ada satupun pembeli yang datang. Biasanya sebelum mereka selesai menata dagangan, sudah banyak orang yang mengantre untuk membeli nasi kuning mereka. Aini dan Ida duduk di kursi, menunggu pembeli datang hingga matahari mulai merangkak naik. Tak ada satupun orang yang mendekati gerobak mereka. Aini dan Ida saling berpandangan. Perasaan gelisah mulai menyelimuti hati mereka. Kenapa nggak ada orang yang beli? Langganan kita juga nggak ada, ujar Ida. Suaranya terdengar resah. Wanita yang biasanya pendiam itu tampak gusar. Aini tidak menjawab. Dia hanya menatap lekat ke arah gerobak kaca. Dari lauk yang mereka jual, terlihat banyak lalat masuk. Padahal gerobak itu sudah ditutup rapat. Aini bangkit dan mengambil lap untuk mengusir lalat-lalat itu. Namun tiba-tiba saja aroma busuk kembali menguar semakin kuat dan membuat Aini mual. Dari sambal muncul belatung kecil-kecil yang menggeliat menjijikan. Aini tersentak kaget. Tak hanya di sambal, dari ayam, telur dan lauk pauk lainnya juga keluar belatung. Di bawah gerobak muncul banyak semut hitam yang berkerumun mengerikan. Ya Allah, apa ini? Bi, ada yang gak beres. Aini panik, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Terpaksa mereka membuang semua lauk tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Tak lama kemudian, ada beberapa orang pelanggan yang datang. Loh, kok tumben? Bukannya siang? Saya dari tadi mondar-mandir mau beli nasi, tapi kok belum buka? Ujar pelanggan tersebut tersirat rasa kecewa. Ida dan Aini saling bertukar pandang.
Mereka membuka warung sejak sebelum jam 5 pagi, jauh sebelum matahari terbit. Namun, kenapa pelanggan itu mengatakan baru saja buka? Mereka memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan itu dan mengatakan jika mereka tutup. Sementara itu, kondisi Bujro Sukma yang sakit sejak semalam tampak semakin memburuk. Gung Dewi adik Aini dan Gung Aji memutuskan untuk membawa Bujro ke dokter. Mereka menduga ibu mereka hanya kelelahan karena setiap hari harus bangun jam 3 dini hari untuk menyiapkan dagangan. Setelah tiba di klinik, dokter mengatakan bahwa Bujro Sukma baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, rasa sakit di kakinya kini menjalar ke punggung, terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Selain itu, dada Bujro Sukma terasa panas dan sesak saat bernafas. Wanita parubaya itu tampak semakin lesu, wajahnya semakin pucat. Beberapa hari sebelumnya, dia sempat bermimpi aneh. Bujro Sukma bermimpi berada di tengah jalan yang sepi dan gelap, dan di sana terdapat sebuah sumur. Dari dalam sumur itu muncul puluhan monyet yang langsung menyerangnya. Untungnya Bujro Sukma langsung terbangun dari mimpi buruk itu dengan tubuh bersimbah keringat. Gung Dewi dan Gung Aji memutuskan membawa ibu mereka pulang. Akan tetapi sepanjang perjalanan mereka merasa ada yang janggal, sebab beberapa hari sebelumnya ibu mereka tampak sangat sehat dan baik-baik saja. Karena jika sedang tak enak badan, Bujro Sukma akan mengatakan pada anak dan suaminya. Namun kali ini tidak. Sakit itu mendadak sejak kejadian ada yang melempar sesuatu ke atas genting rumah mereka. Coba nanti kita ke Kangku, kakek pemangku saja, usul Gung Aji, suami Bujro Sukma. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sang istri. Ya Ji, mungkin kalau ke Kangku bisa diobati. Bukan jika mau nuduh orang, tapi sakitnya ibu kayak nggak bener, nggak masuk akal, jawab Gung Dewi sambil menatap sang ibu yang mengerang kesakitan. Gung Aji berpikir, mungkin ini semua akibat dari persaingan antar penjual, karena tepat di depan warung Bujro Sukma kini ada pedagang baru yang juga menjual nasi kuning. Namun Bujro Sukma yang selalu berpikir positif tidak pernah menduga akan ada orang yang berbuat jahat padanya. Setelah sampai di rumah, Gung Aji langsung pergi ke tempat penjual perlengkapan upacara. Gung Aji membeli canang sari, dupa dan juga pejati, perlengkapan sesajen. Dia sudah tidak tahan melihat sang istri yang terus mengerang kesakitan. Sementara itu di rumahnya, tiba-tiba saja Bujro Sukma yang tengah berbaring di tempat tidur berteriak meraung-raung. Tubuhnya membiru, wajahnya pucat pasi, dan dari hidungnya keluar darah segar. Sakit, sakit, Bujro Sukma berteriak histeris. Aini dan Ida sontak terkejut mendengar teriakan itu. Aini segera berlari masuk ke dalam kamar ibunya. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya terpaku. Sang ibu terbaring di tempat tidur, tubuhnya kejang, dari mulutnya mengeluarkan busa dan hidung berdarah. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Kenapa jadi begini? Ge, kamu di mana, Ge? Panggil Aini kepada adiknya. Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi sontak berlari menghampiri Aini. Dia terkejut melihat ibunya dalam keadaan yang mengerikan. Ratu Utara, kenapa sama ibu, Mbak? Kok gini? Baru aku tinggal sebentar, pekik Gung Dewi panik melihat kondisi ibunya. Tangannya yang gemetar menyambar tisu, berusaha membersihkan darah dan busa yang keluar dari mulut dan hidung ibunya. Hawa panas tiba-tiba menguar dari tubuh Bujro Sukma. Matanya melotot kosong memandang langit-langit kamar. Aini dan sang adik menangis ketakutan. Tak lama kemudian, Gung Aji tiba di rumah. Langkahnya tergesa, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan terpaku melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Kenapa bisa begini? Tanya Gung Aji yang mendekati sang istri dan membantu wanita itu duduk bersandar di kepala ranjang.
Tapi aneh, saat terduduk, tubuh Bujero Sukma tak lagi kejang. Nafasnya yang tadi memburu kini mulai teratur. Setelah Bujero dibawa, Aini kembali ke warung. Wajahnya masih pucat, namun ia berusaha tersenyum menyembunyikan kepanikan yang baru saja dialaminya. Aini tak ingin para pelanggan merasa khawatir atau takut. Di warung itu, meja panjang sudah dipenuhi oleh para pembeli yang makan di tempat. Suasana kembali ramai meskipun tadi sempat ada kejadian aneh. Mbok, apa ini? Masa di nasiku ada belatungnya? Jerit pelanggan itu. Wajahnya pucat pasi, ia mendorong piringnya menjauh, tubuhnya bergetar ketakutan. Di dalam piring itu terlihat banyak belatung menggeliat-geliat di antara nasi kuning. Pemandangan menjijikan itu membuat beberapa pelanggan lain mual dan muntah. Suasana yang tadinya ramai dan ceria berubah menjadi panik dan kacau. Aini terduduk lesu di kursi, bahunya merosot, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Belum selesai masalah ibunya yang sakit, kini dia harus menghadapi masalah yang lebih besar. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Aini menangis, hatinya hancur berkeping-keping. Sementara itu, di warung nasi kuning yang baru buka di depan warung mereka, terlihat banyak pembeli berdatangan. Bahkan beberapa pelanggan Aini dan Ida pun ikut berpindah dan membeli nasi kuning di sana. Dengan penuh rasa kecewa dan putus asa, Aini dan Ida memutuskan untuk menutup warung mereka. Perasaan mereka hancur. Bagaimana tidak? Warung itu adalah sumber penghasilan mereka satu-satunya. Apalagi bagi Ida yang harus membiayai kebutuhan putranya yang masih balita. Saat mereka mulai membereskan peralatan, tikus-tikus berukuran besar bermunculan dari bawah meja dan kompor. Bukan tikus kecil biasa, melainkan tikus-tikus yang berukuran seperti anak kucing dengan bulu yang terkelupas di sana-sini. Pemandangan menjijikan itu membuat Aini dan Ida semakin mual dan ingin muntah. Mereka merasa jijik. Ya Tuhan, Bi, aku gak sanggup kalau kayak gini. Mana ibu sakit, jualan kita kacau. Siapa yang tega melakukan ini sama kita ya, Bi? Suara Aini pecah, dia memeluk lengan Ida. Ida tak menjawab, dia jauh lebih hancur. Padahal dia sudah berpikir hasil jualan hari ini untuk membeli susu dan pampers anaknya. Karena semenjak sang suami menghilang tak kemana, Ida harus berjuang sendiri. Beruntung ada Bujero Sukma yang mau menampung Ida dan anaknya, karena kakaknya saja yang laki-laki tak mau tahu tentang sang adik. Dari arah belakang muncul wanita yang usianya sekitar setengah abad lebih. Dia berjalan sambil bersiul melewati Ida dan Aini yang tengah duduk lesu. Loh, kalian kenapa? Kok jualannya tutup? Tanya wanita tersebut tanpa basa-basi. Aini dan Ida hanya tersenyum, menyembunyikan apa yang terjadi. Iya, sudah habis. Lagi capek, makanya cepat tutup, jawab Aini berdusta. Wajah wanita itu berubah. Yang semula senang, kini justru mengerutkan keningnya. Oh, kirain tanpa basa-basi langsung saja ia pergi. Aini dan Ida saling bertukar pandang. Ya, wanita itu adalah istri kedua Gung Aji yang tidak memiliki anak. Dia adalah Gung Manik, wanita yang usianya hampir sama dengan Gung Aji. Beberapa waktu berlalu, di tengah hamparan sawah hijau yang membentang luas di daerah Gianyar, berdiri sebuah rumah yang dipenuhi ukiran khas Bali. Di sanalah Gung Aji, Gung Dewi, dan Bujero Sukma akhirnya tiba. Mereka segera turun dari mobil dan memapa Bujero Sukma masuk ke dalam rumah yang terasa damai dan sakral itu. Beruntung, antrean pasien tidak terlalu panjang. Biasanya orang-orang yang mencari kesembuhan berdatangan dari berbagai penjuru, membuat tempat ini selalu ramai. Namun karena kondisi Bujero Sukma yang parah, mereka diutamakan untuk segera mendapatkan penanganan. Kini Bujero Sukma sudah dibaringkan dengan hati-hati di atas tikar pandan di dalam ruangan.
Aroma dupa tercium, Gung Dewi langsung saja meletakkan alat-alat Banten yang tadi dibeli oleh Gung Aji. Pemangku itu langsung saja membakar dupa dan berdoa. Wajahnya tampak tegang, tubuhnya bergetar hebat. Dia meraih air tirta dan menyipratkan ke seluruh badan Bujro Sukma menggunakan bunga sambil membaca doa. Tubuh Bujro Sukma kembali bergetar hebat. Dari tubuhnya keluar asap tipis dan tiba-tiba menghilang. Gung Dewi dan Gung Aji mengerjapkan mata. Mereka memastikan apa yang mereka lihat tidak salah. Setelah itu, pemangku mengambil bungkak kelapa kecil hijau yang sudah dibuka airnya, lalu dicipratkan ke tubuh Bujro Sukma, dan seketika itu tubuh Bujro Sukma tak lagi mengejang. Pemangku itu duduk kembali dan membaca mantra, lalu menghela nafas panjang. "Jadi, bagaimana dengan istri saya, Kangku?" tanya Gung Aji dengan bahasa Bali halus. Laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih itu kembali menghela nafas panjang. "Bujro terkena santet dari Jawa. Mohon maaf, Gung Aji. Apa Bujro Niki punya usaha jualan nasi kuning?" tebak pemangku itu, padahal mereka baru pertama kali ke tempat itu. Gung Aji menganggukkan kepalanya dan membenarkan ucapan pemangku. Tak lama kemudian, pemangku itu menjelaskan kalau sebenarnya bukan cuma santet, tapi juga guna-guna tanam makam di warung Bujro Sukma, dan pelakunya itu bukan satu orang, melainkan 3 orang. 2 diantaranya ada dari dalam rumah mereka, dan yang satu orang luar. Gung Aji dan Gung Dewi wajahnya pucat. Mereka tak menyangka jika ada yang tega melakukan itu pada ibu mereka, padahal selama ini wanita itu selalu baik dan suka membantu orang lain. Setelah Bujro Sukma sadar dan sedikit pulih, mereka pun berpamitan pulang. Pemangku itu memberikan air tirta dan juga beras kuning dan dupa. Alat-alat itu digunakan untuk mengusir hal-hal gaib. Mereka pun pulang ke rumah. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka sampai di Panjer sore hari menjelang malam. Setelah sampai di rumah dan membersihkan diri sesuai dengan instruksi dari pemangku, Gung Dewi segera membantu menyiapkan sesajen dan memohon kesembuhan untuk ibu serta kelancaran untuk warung milik ibunya. Aroma dupa kembali memenuhi rumah, membawa kedamaian dan harapan. Selang beberapa hari, tubuh Bujro Sukma sudah pulih. Jualan mereka pun juga kembali seperti semula. Tak ada lagi gangguan-gangguan. Akan tetapi, dari sanalah Bujro mulai aktif sembahyang. Karena menurut keterangan pemangku itu, kalau Bujro sering lalai dalam sembahyang, jadi hal-hal yang tadi inginkan itu mudah masuk. Seiring berjalannya waktu, warung nasi kuning yang ada di depan tempat Bujro berjualan kini sudah tak buka lagi. Dari para tetangga yang dekat, katanya pemilik warung itu saat ini sedang diopname dan sakit parah. Beberapa hari kemudian, adik ipar Bujro yang selama ini membenci Bujro karena menikah dengan Gung Aji tiba-tiba datang. Mulanya, wanita itu tak mau bertegur sapa dengan Bujro Sukma. Entah ada angin dari mana, tiba-tiba datang dan bertegur sapa. Bahkan, ia bertanya-tanya berapa untung jualan Bujro Sukma. Namun Bujro Sukma hanya bisa diam. Tak kenapa, kedatangan wanita ini justru membawa hawa yang aneh. Dan semenjak itu, Bujro kembali sakit-sakitan, hingga tubuhnya kurus dan jualannya juga semakin turun. Bujro hanya bisa memohon kepada Sang Maha Kuasa karena mayoritas orang Bali yakin dengan karma pala. Benar saja, selang beberapa bulan, berita mengejutkan pun datang. Anak pertama wanita itu kecelakaan saat akan bekerja. Dari kaki sampai tangannya patah dan harus dioperasi. Namun nasib berkata lain. Anaknya meninggal dunia. Selang beberapa minggu, anak kedua wanita itu dibawa pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan uang. Malam itu, suasana di Panjer sangat dingin. Angin berembus kencang, burung gagak berkali-kali berbunyi. Bujro Sukma
baru saja selesai sembahyang, sementara Aini dan Ida juga baru selesai dan mereka istirahat. Namun tiba-tiba mendadak udara yang semula dingin berubah menjadi hawa panas, petir menyambar berkali-kali. Bujro Sukma heran, cuaca yang cerah tiba-tiba saja ada petir. Tiba-tiba saja menantu Gung Aji dari istri pertamanya datang tergopoh-gopoh. Ya, Bujro Sukma adalah istri ketiga. Istri pertama Gung Aji meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak, sementara istri keduanya tak memiliki anak dan memutuskan untuk menikah lagi dengan Bujro Sukma. "Gung Aji, tolong Gung, Biang pingsan," jerit wanita yang tak lain adalah menantu Gung Aji. "Kenapa?" tanya Gung Aji keluar tergopoh-gopoh, begitu juga dengan Jero Sukma. "Gung Biang pingsan, badannya hitam semua," ulang Jero. Mereka akhirnya membawa wanita itu ke rumah sakit berharap masih bisa sembuh. Setelah mendapatkan perawatan, dia pun sadar dan memanggil Jero Sukma. "Jero, kemarilah, aku titip anak-anak," ujar wanita itu dengan suara serak. "Sebenarnya akulah yang mengirimkan santet itu padamu. Aku benci dan cemburu, tapi aku sadar bahwa semua ada karma palanya," lanjut wanita itu, air matanya jatuh begitu deras. "Aku pantas menerima ini semua. Aku sudah bersekutu dengan setan. Aku juga yang sudah membuat warungmu hancur." Bujro Sukma menggenggam tangan wanita itu. "Sudah Gung Biang, jangan bicara seperti itu. Aku juga minta maaf jika selama ini ada perkataan atau perbuatanku yang menyakiti hatimu. Mungkin memang ini sudah menjadi karma kita. Sekarang yang terpenting adalah kamu sembuh." Namun takdir berkata lain. Wanita itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi tubuh yang menghitam. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, di sini jadi belajar juga nih banyak tentang budaya Bali ya. Banyak banget di sini disebutin. Saya juga mohon maaf nih apabila ada kata-kata dalam bahasa Bali yang salah ya teman-teman ya. Di sini bagaimana kisah warung nasinya, warung nasi kuning Bujro Sukma ya. Jadi setahu saya juga nasi kuning tuh di daerah Bali banyak ya. Salah satu makanan yang digemari terutama untuk sarapan di daerah Bali. Jadi kebetulan ada juga saya pernah lama di Bali itu memang nasi kuning sangat digemari tuh terutama untuk sarapan di pagi hari. Dan di sini bagaimana Jero Sukma mendapati gangguan yang mengerikan banget ya. Ternyata dia dapat double kill nih. Dia disantet juga dan dia diguna-gunai juga warungnya. Jadi warungnya hancur, tubuhnya sakit dan sakitnya mengerikan banget, keluar darah dari mulut dan hidung. Dan di sini ternyata pelakunya. Nah, di sini nih teman-teman nih, mungkin agak bingung ya karena di ending ini dikisahkan karena di endingnya baru diceritakan ya teman-teman ya, bahwasanya Jero Sukma itu adalah istri ketiga, bukan berarti berpoligami karena nafsu belaka ya suaminya Gung Aji. Yang pertama istrinya meninggal dunia setelah punya 2 anak, lalu menikah lagi dengan istri kedua. Tapi dari istri kedua ini tidak punya anak, sehingga di sini Gung Aji yang masih memiliki hasrat untuk punya anak lagi menikahlah dengan Jero Sukma. Nah, istri kedua ini tinggal sama kedua anak Gung Aji. Jadi ibu tiri mereka lah ya, ditinggal di situ bersama. Dan akhirnya barulah terungkap setelah anak menantu dari Gung Aji datang melaporkan bahwasanya istri kedua dari Gung Aji ini sakit parah, yang ternyata dia akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah menyantet Jero Sukma karena merasa iri dan cemburu terhadap madunya itu. Dan dia juga yang tapi dia juga mengguna-gunai warungnya, tapi ternyata warungnya diguna-gunain juga sama warung depannya tuh. Tapi kan yang warung depannya akhirnya udah karma sendiri ya, udah dapat karma dia mengalami sesuatu juga sebagai karma. Jadi intinya di sini akhirnya istri kedua dari Gung Aji meninggal dunia. Dan luar biasa ya, di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Bagaimana kita dalam menjalankan usaha. Saya sih jujur ya, Bujro Sukma ini dia nggak ngebales, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma mencoba berobat, mencoba pasrah. Di sini karma yang berjalan dengan sendirinya. Luar biasa. Terima kasih kepada Via Cornelia atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.